Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 59. Ibu tidak bakalan memaksamu untuk menerima ayah kamu. Kamu juga berhak bahagia, nak. Lakukan apapun yang bisa membuat kamu bahagia. Ibu juga tidak akan membiarkan ayah kamu kembali dan melukai kamu lagi. Rafael mengangguk sambil menangis terseduh-seduh di pelukan sang ibu. Lelaki yang terlihat garang di luar, namun ia juga punya sisi rapuh di dalam. Ia hanya bisa terlihat seperti ini di depan ibunya. Maaf Bu, Rafael melepaskan pelukannya. Kamu gak salah, nak. Bu Yuni menghapus air mata yang membasahi wajah Rafael. Sudah ya, kita jangan bahas lagi soal ini. Rafael mengangguk mendengar ucapan ibunya. Bu Yuni juga sebenarnya dari dulu ingin Rafael mendapatkan kasih sayang ayahnya. Namun saat tahu jika Pak Jaka hanya memanfaatkan Rafael saja, Bu Yuni tidak terima. Pak Jaka itu seolah bisa membeli Rafael dengan hartanya. Jika seluruh harta yang dimilikannya diberikan pada Rafael, lelaki itu tidak akan pernah mau menerima. Jika bisa memilih, ia lebih memilih hidup sederhana namun bahagia daripada bergelimang harta namun sengsara. Sudah dipastikan selama ini, Pak Jaka juga tidak tenang. Yang ada dalam pikirannya itu hanya mencari penerusnya. Jika perusahaan miliknya tidak ada yang meneruskan, tentu dirinya akan sangat rugi. Ia tetap tidak mau anak perempuan yang memimpin, padahal istrinya sudah berulang kali membujuk. Namun Pak Jaka tetap kekeh jika Rafael yang harus menjadi penerusnya. Ia datang bukan karena penyesalan dan kasih sayang, namun karena ada maunya. Bu, tolong ibu ambil semua uang yang dia kirimkan. Ibu sumbangkan pada orang yang membutuhkan, ujar Rafael. Selama ini ia tidak kepikiran untuk itu. Ia hanya menyimpan saja tanpa berniat untuk menggunakan. Bahkan saat ia butuh uang pun Rafael lebih memilih meminjam pada orang lain daripada menggunakan uang pemberian sang ayah. Iya nak, besok kita urus sama-sama ya. Iya, sekarang ibu istirahat. Jangan pikirkan lagi laki-laki itu. Omongannya itu tidak penting, ucap Rafael. Kamu juga harus istirahat ya. Bu Yuni tersenyum, mengelus puncak kepala sang anak sebelum lelaki itu keluar dari kamar. Sebelum kembali ke kamarnya, ia membasuh wajah lebih dulu. Tadi ia berniat menemui sang ibu untuk menanyakan apakah ibunya itu masih memiliki uang atau tidak. Tapi ternyata yang didengarnya adalah percakapan sang ibu. Meski ia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan ayahnya, tapi dari cara Bu Yuni menjawab, Rafael bisa menyimpulkan apa yang sedang mereka bicarakan. Rafael menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Ia mengepalkan kedua tangannya kuat. Sosok matanya menatap ke atas langit-langit kamar. Gue bakalan buktiin kalau gue juga bisa hidup dan mampu hidup tanpa duit yang dia kasih. Rafael harus bekerja keras lagi. Selain fokus kuliah, ia juga harus mencari uang, mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya, dan juga untuk bisa membahagiakan sang ibu. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jika dengan banyak uang, Rafael bisa membuktikan dirinya bisa sukses tanpa peran seorang ayah, ia akan lakukan itu. Mengumpulkan banyak uang dan memperlihatkan di depan mata kepala lelaki yang sudah membuangnya itu, jika anak yang dulu disia-siakan itu bisa sukses. Rafael menarik nafas panjang. Calm down, Rafa. Lo jangan bersikap kasar di depan dia.
Yang ada nanti dia mikirin, kali gue bener-bener tersakitin. Nikmati hidup, sayang hidup lo. Kalau sia-sia cuman karena orang yang udah buang lo. Lelaki itu bermonolog, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Loh, adeknya kemana mas? Tanya Hana saat matiin masuk seorang diri ke dalam kamar. Berjemur sama Tante Luna. Sini mas mau bicara. Matiin melambaikan tangannya, menggeser duduknya untuk memberikan ruang pada Hana. Wanita itu tidak diminta 2 kali langsung duduk di sebelah Matiin dengan senyum yang selalu merekah di wajah cantiknya. Entah masih bisa atau tidak Matiin melihat senyum itu setelah memberitahu masalah ini pada Hana. Jantung lelaki itu bahkan berdetak kencang saking takutnya untuk bicara. Tapi kembali ia berkali-kali meyakinkan dirinya untuk segera bicara. Ada apa mas? Matiin menggenggam tangan Hana dan menciumi tangan itu lama. Maafkan mas sayang. Maaf karena mas gak bisa menjaga kamu dengan baik. Maaf karena keteledoran mas kamu harus menderita. Dengan mengerinyit penuh tanya, Hana masih terdiam. Ia menunggu suaminya melanjutkan perkataannya. Maaf, karena mas baru memberitahu sekarang. Sayang, kamu gak bisa hamil lagi. Setelah mengatakan itu, leher Matiin seperti tercekat. Raut wajah Hana masih terlihat penuh tanya. Maksudnya gak bisa hamil gimana ya mas? Apa rahim aku lemah? Tanyanya. Matiin menggelengkan kepalanya, menarik napas panjang sebelum kembali berucap. Rahim kamu sudah diangkat. Dek, dunia Hana seolah langsung hancur. Ia melepaskan genggaman tangan Matiin, membuat hati lelaki itu mencelos. Lama terdiam, Matiin juga tidak melakukan apa-apa saat tidak melihat air mata yang terjatuh. Air mata itu masih tertahan di pelupuk mata. Tatapan Hana kembali tertuju pada sang suami. Senyum tercetak di wajahnya, bukan senyum bahagia, tapi senyum tak berarti. Aku gak punya rahim lagi mas? Tanyanya. Dengan susah payah Matiin menganggukkan kepalanya. Ia tidak sanggup menatap sorot mata yang memancarkan luka itu. Hana tidak mengatakan apapun lagi. Ia terdiam dengan air mata yang tidak berhenti keluar. Tidak seperti bayangan Matiin. Ia pikir istrinya akan menangis meraung-raung mendengar kenyataan ini, tapi ternyata tidak. Hana diam. Sayang, dengan nada suara yang bergetar, ia mengangkat tangan untuk menghapus air mata sang istri, lalu menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Namun Hana sama sekali tidak merespon. Hanya air matanya yang bicara. Itu sudah cukup membuktikan betapa terluka dan terpukulnya wanita itu. Semua impiannya memiliki banyak anak itu harus hancur. Ia harus mengubur dalam-dalam keinginan dirinya dan Matiin itu. Ya, memang bukan hanya dirinya yang menginginkan memiliki banyak anak, namun Matiin pun sama. Tapi takdir tidak ada di pihak mereka. Mau menolak pun tidak ada gunanya. Maaf. Matiin tidak henti-hentinya mengucapkan kata maaf. Dengan pelukan yang semakin erat, ia mengecup puncak kepala sang istri begitu lama. Hatinya semakin remuk saat Hana masih tetap tidak merespon. Hana malah melepaskan pelukan suaminya. Ia menghapus sendiri wajah yang basah karena air matanya itu. Matanya menatap kosong lurus ke depan. Ia mengerjap beberapa kali sebelum kini beralih menatap Matiin yang tidak bisa lagi menahan air mata dan sesak di dada. Tangan kecil itu terulur menyentuh pipi Matiin. Mas, apa aku berhak marah? Matiin terdiam.
Apa aku berhak protes saat apa yang Allah titipkan diambil kembali? Aku termakan omonganku sendiri. Sakit. Hana menekan dadanya dengan kuat. Aku merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya hanyalah titipan. Ucap Hana dengan bibir yang bergetar. Air mata sudah jelas. Dari awal tidak bisa terbendung. Ia menunduk membuat tangannya terlepas dari wajah Matiin. Maaf karena aku gak bisa mewujudkan impian kamu, Mas. Maaf karena wanita yang tidak sempurna ini sekarang semakin... Matiin merengkuh Hana ke dalam pelukannya. Cukup sayang. Ia tidak kuat lagi mendengar apa yang keluar dari mulut istrinya itu. Begitu menyayat hati. Tubuh Matiin yang memeluk Hana bergetar, berbeda dengan sang istri yang bahkan tidak mengeluarkan suara tangisan. Hana kembali melepaskan pelukannya. Senyum yang penuh luka itu kini terlihat di wajah Hana. Ia mengusap air mata Matiin dengan lembut. Kasihan Tante Luna. Aku ambil dulu bayi ya. Mas juga harus berangkat kuliah kan? Hana berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum pintu itu terbuka, Matiin menahan tangan Hana. Ia berlutut lalu memeluk pinggang sang istri, membenamkan wajahnya di perut Hana. Sayang, Mas mohon jangan seperti ini. Berdiri Mas. Hana memegang lengan Matiin, meminta lelaki itu untuk berdiri. Jangan ditahan, menangislah. Jangan pura-pura tegar saat hati kamu hancur sayang. Itu lebih menyakitkan. Matiin langsung mendongak saat tangan Hana mengelus rambutnya. Aku gak pantas untuk itu Mas. Mungkin ini bukti sayang Allah padaku. Hana terlihat tenang meski hatinya porak-poranda. Membuat Matiin tidak tahu lagi harus berkata apa. Terbuat dari apa hati kamu sayang? Kenapa kamu setegar ini? Mas malu sama kamu. Malah Matiin yang terlihat lebih rapuh dan tersakiti. Padahal sebenarnya Hana juga merasakan hal yang sama. Bahkan lebih dari apa yang dirasakan oleh Matiin. Allah maha baik Mas. Allah menghadirkan bayi di tengah-tengah kita. Itu patut disyukuri. Aku malu. Aku malu untuk marah. Aku malu untuk sedih. Karena nikmat yang Allah kasih begitu banyak. Tapi saat cobaan datang aku malah tidak menerima. Kini Matiin yang malu. Ia malah terlihat rapuh di saat istrinya begitu kuat. Ia bangga memiliki istri seperti Hana. Ia juga kagum pada didikan mertuanya. Hana bisa tumbuh menjadi sosok yang begitu luar biasa. Memang tidak ada manusia yang sempurna, namun di mata Matiin, istrinya itu begitu sempurna. Bidadari untuknya, tidak hanya di dunia. Namun Matiin juga meminta pada Sang Pencipta untuk menyatukan kembali ia dan Hana di jannah kelak. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.